Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Pira Aprilianto, dan teman saya, Anggela Marjamin, akan memaparkan materi mengenai konsep dasar psikolinguistik. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan atau bisa menyimak apa yang kami sampaikan dengan baik, supaya maksud dan tujuan pembuatan video presentasi ini bisa bermanfaat. Secara etimologis, istilah psikolinguistik berasal dari dua kata, yakni psikologi dan linguistik. Seperti kita ketahui, kedua kata tersebut masing-masing merujuk pada nama sebuah disiplin ilmu. Secara umum, psikologi sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat stimulus, hakikat respon, dan hakikat proses-proses pikiran sebelum stimulus atau respon itu terjadi. Sedangkan linguistik secara umum merupakan suatu ilmu yang mengkaji bahasa. Bahasa dalam konteks linguistik dipandang sebagai sebuah sistem bunyi yang karpliter, konvensional, dan dipergunakan oleh manusia sebagai sarana komunikasi. Jadi, psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh manusia. Sejarah tulisan. Sejarah mengenai tulisan dapat ditelusuri dari tahun 3100 sebelum Masehi pada bangsa Sumeria yang hidup di Mesopotamia purba di antara sungai Tigris dan Euphrates. Pada saat itu belum memakai tanda huruf seperti yang kita pakai sekarang, maka mereka memakai yang dinamakan cuneiform, yakni gambaran-gambaran yang melambangkan atau benda atau konsep. Orang Sumeria memakai dokumen seperti ini untuk mencatat jumlah ternak yang dikirim ke suatu daerah. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, cuneiform sedikit demi sedikit mulai mengalami perubahan. Lalu orang dari Mesir sekitar tahun 3000 sebelum Masehi juga mengembangkan sistem tulisan dengan gambar yang dikenal dengan hieroglif. Lalu pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Cina mengembangkan ideogram, yakni gambar-gambar yang menyimpulkan objek. Nah, ideogram ini berkembang menjadi simbol yang mewakili kata. Perkembangan selanjutnya, tulisan yang merupakan silabari. Dan pada sistem ini, suatu sistem tidak mewakili sebuah kata. Bahasa Jepang dan bahasa Jawa adalah untuk mempermudah pemahaman teman-teman mengenai sejarah tulisan, dilanjutkan ke perkembangan alfabet. Jadi, perkembangan tulisan dari berbagai bentuk yang sudah saya sebutkan tadi, semakin lama bentuk-bentuk ini berubah dari sebelumnya yang berwujud konkret, misalkan gambar kepala atau kesatuan abstrak-abstrak lainnya, itu berubah menjadi garis lurus dan bengkok. Nah, hal ini makin tampak pada perkembangan alfabet Latin. Nah, dari sumber-sumber Romawi kuno dan Yunani itu tidak ada yang sepakat mengenai asal-usul alfabet Latin. Sebagian ada yang berpendapat bahwa alfabet ini masuk ke Italia Tengah dari Akadia. Sebagian lain berpendapat bahwa alfabet ini dari daerah Etnosta. Nah, seiring berjalannya waktu, ini tulisan alfabet berubah-ubah arahnya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Lalu jumlah huruf sampai dengan permulaan abad berapa gitu, sampai X. Lalu pada tahun 50 sesudah Masehi ditambah oleh Raja Claudius
dengan huruf Y dan Z. Dengan demikian lengkaplah alfabet seperti yang kita ketahui sekarang. Grafem dan fonem. Grafem adalah keseluruhan dari huruf atau campuran huruf yang mewakili fonem. Jadi F yang mewakili fan, FH yang mewakili PH yang mewakili foto, dan GH yang mewakili gold merupakan suatu grafem yang terdiri dari 3 grafem atau alogram. Suatu sistem tulisan yang ideal adalah hubungan antara grafem dan fonem itu satu lawan satu, atau dalam artian tiap satu fonem diwakili oleh satu grafem dengan satu parem. Sebelum diberlakukannya ejaan yang disempurnakan, bahasa Indonesia memiliki beberapa fonem yang masing-masing diwakili oleh satu grafem. Dulu kita menuliskan kata baca menggunakan T dan J, jadi baca. Dan baju juga baju, padahal T, D, J merupakan grafem yang berdiri sendiri. Lalu hubungan antara grafem dan fonem pada bahasa Indonesia sudah sangat baik, meskipun untuk vokal masih ada masalah. Hal ini berbeda sekali dengan bahasa Inggris. Misalnya dapat dikatakan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa yang ucapan dan ejaannya paling kacau. Dalam kaitannya dengan membaca, korelasi antara grafem dan fonem ini memegang peran yang sangat penting tentunya, karena semakin besar korelasi itu, semakin mudah bagi orang mengucapkan apa yang dia baca. Misalkan bagi anak yang baru mau mulai belajar membaca, korelasi positif ini sangat membantu. Elemen-elemen pada huruf. Kalau kita perhatikan alfabet Latin, kita perhatikan dengan teliti, maka kita akan dapati bahwa tiap huruf sebenarnya terdiri dari elemen-elemen yang sederhana, yang diramu dengan berbagai cara. Misalnya huruf P, Q, B, dan D hanya terdiri dari satu garis lurus dan setengah lingkaran. Perbedaan P dan Q hanya terletak dari setengah lingkaran. Pada P, lingkaran ada di kanan garis, dan pada Q ada di kiri garis. Begitu pula antara B dan D. B lingkarannya ada di kanan, sedangkan D ada di kiri. Bentuk huruf tidak selamanya sama. Satu hal yang jelas bahwa bentuk huruf kapital dengan huruf kecil seperti huruf A dan huruf A besar dan huruf A kecil itu berbeda. Maaf tulisannya. Lalu B besar dan B kecil juga sangat berbeda. Tidak hanya itu saja, satu huruf yang sama bisa pula tertuang dalam wujud yang berbeda. Sekian pemaparan materi dari saya, dilanjut oleh pemateri selanjutnya, yaitu Angela Marsyamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tahapan dalam membaca. 4 tahapan dalam berbahasa yang masih dianggap benar adalah tahap mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 2 tahapan pertama itu berkaitan dengan bahasa lisan, dan 2 tahapan yang terakhir itu berkaitan dengan bahasa tulisan. Namun demikian, dalam masyarakat modern umumnya membaca dan berbicara ada 2 tahapan. Yang pertama itu tahapan pemula. Tahapan ini mengubah manusia yang tadinya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Yang kedua itu tahapan lanjut, tahap yang menekankan pemahaman makna dari bahasa yang dibaca. Selanjutnya adalah metode pembelajaran membaca. Ada 2 pandangan yang saling bertentangan mengenai proses membaca. Yang pertama itu, proses membaca dimulai dari bawah ke atas. Dalam pandangan ini, representasi fonologi dari setiap kata menempatkan aturan mengenai hubungan antara grafem dan fonem. Grafem yaitu huruf P yang berjajaran dengan huruf H akan memunculkan fonem seperti pada, pase, atau pon. Hasil dari penjajaran ini kemudian diikuti oleh
huruf bunyi yang lain satu demi satu sehingga terbentuklah kata. Yang kedua, proses membaca itu dimulai dari atas ke bawah. Cara ini tidak ditentukan oleh fonologi, melainkan model atas ke bawah ini konteksnya dapat secara langsung mempengaruhi persepsi kita tentang kata yang kita lihat. Selanjutnya adalah beberapa model membaca. Beberapa model membaca ini mempunyai dua model. Yang pertama itu model atas ke bawah. Nah, model atas ke bawah ini sering juga dinamakan model berdasarkan konteks. Mengasumsikan bahwa informasi tentang konteks dapat secara langsung mempengaruhi cara kata yang dipersepsi dan diinterpretasi. Yang kedua adalah model bawah ke atas. Landasan dasar untuk model bawah ke atas yang juga disebut model berdasarkan stimulus, bahwa rekognisi kata tergantung pada informasi yang ada pada kata, bukan pada konteksnya. Di samping itu, rekognisi terjadi secara diskrit. Nah, diskrit itu data yang satuannya selalu bulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan. Contohnya itu manusia, pohon, dan bola, dan lain-lainnya. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok 13 sudah selesai. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada kami dan kami akan menjawab semampu kami. Terima kasih atas waktunya. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.